Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Untuk hari ini kita sampai pada pasal 4. Yosua pasal 4. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkut tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini, maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberangi seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam perikop ini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang 12 orang dari tiap-tiap suku Israel yang mengangkat masing-masing sebuah batu dari tengah sungai Yordan. Ini ayat 1-9. Kedua, bangsa Israel takut Tuhan serta para imam menyeberang sungai Yordan dari ayat 10
sampai 19, dan terakhir ayat 20 sampai 24 ini tentang Yosua menegakkan batu tanda peringatan. Nah, pasal 4 ini merupakan lanjutan dari pasal 3, Bapak Ibu Saudara, di mana pasal 3 itu mengisahkan tentang bangsa Israel yang menyeberangi sungai Yordan, begitu. Dan di pasal 4 ini, setelah seluruh bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, maka Tuhan berfirman kepada Yosua untuk memilih 12 orang dari tiap-tiap suku Israel, begitu. Dan untuk apa? Yaitu untuk mengangkat masing-masing sebuah batu dari tengah sungai Yordan. Nah, pada ayat 3 di situ dikatakan bahwa dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Nah, ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan memberikan firman kepada Yosua untuk memilih 12 orang dari suku di Israel itu, dan masing-masing untuk mengangkat batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Nah, ini kita perlu garis bawahi bahwa tidak dari tepian, tapi benar-benar dari tengah-tengah sungai Yordan. Nah, ini yang akan menjadi menarik untuk selanjutnya kita bahas, Bapak Ibu Saudara. Lalu di situ, setelah Tuhan memberikan firman itu kepada Yosua, dan Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel itu, maka mereka mengikuti seperti apa yang diperintahkan oleh Yosua, apa yang difirmankan oleh Tuhan dan disampaikan oleh Yosua, dan bangsa Israel itu menuruti apa yang diperintahkan oleh Yosua persis seperti perintahnya itu. Nah, di sini di ayat 4 itu, lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Nah, ini yang diperintahkan Yosua, dan kita lihat di ayat 8 itu, maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Jadi mereka menuruti dan mengambil batu-batu dari tengah-tengah sungai Yordan. Yang menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa maksud Tuhan? Dan untuk apa Tuhan memerintahkan atau memfirmankan untuk mengambil batu-batu tersebut? Nah, dari ayat yang kita baca tadi, saya menemukan tujuan Tuhan adalah untuk membuat peringatan. Jadi dari batu-batu yang diambil tadi, Tuhan menghendaki supaya dibuat satu tanda peringatan. Nah, tanda peringatan yang seperti apa dan untuk apa? Di ayat 6 itu dijelaskan supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Ini jelas ya. Jadi bahwa batu-batu itu diambil supaya menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Di ayat 7b itu juga dijelaskan dalam firman Tuhan, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi tidak hanya saat itu, tetapi firman Tuhan mencatat untuk selama-lamanya. Nah, ini menarik sekali. Dan di ayat 21, 22 itu, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberang sungai Yordan ini di tanah yang kering. Nah, ini dijelaskan bahwa tidak hanya mengambil batu, tetapi tidak hanya juga di sini untuk menjadi tanda, tetapi batu itu diambil dari tengah-tengah sungai Yordan dan dari tempat yang kering. Ini
merupakan satu penjelasan bahwa batu itu betul-betul diambil dari tengah-tengah sungai, gitu, Bapak Ibu Saudara. Dan tanda peringatan untuk selama-lamanya ini maksudnya apa? Kita bisa lihat dari penjelasan ayat-ayat tadi. Saya menemukan bahwa tanda peringatan ini adalah tanda peringatan bagi bangsa Israel bahwa kuat tangan Tuhan ini membawa mereka menyeberangi sungai Yordan, begitu. Tapi di ayat 6 tadi jelas bahwa di situ supaya ia menjadi tanda di tengah-tengah kamu, dan seterusnya itu, yaitu menjadi tanda bahwa kuat tangan Tuhan yang membawa mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan saya juga menemukan kata tanda peringatan di sini menggunakan kata ot, ya, dari bahasa Hebrew itu ot, bukan hanya tanda yang biasa-biasa saja, tetapi kata ini berarti menunjukkan kekuatan yang ajaib. Ini menjadi menarik, Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan penggunaan kata ot ini kita dapat ketahui bahwa menjadi tanda ini bukanlah peristiwa alamiah saja, begitu, bukan nature saja, tetapi ini sekaligus menunjukkan bahwa peringatan suku bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan itu adalah kuat tangan Tuhan yang membelah sungai Yordan itu, gitu. Bukan peristiwa alam saja, tetapi ini benar-benar mujizat yang Tuhan lakukan untuk membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita cermati, menjadi tanda peringatan di sini juga tidak hanya disampaikan sekali, tetapi saya menemukan diulang sampai 3 kali, jadi beberapa kali. Ini menunjukkan bahwa menjadi tanda ini suatu hal yang penting, gitu, untuk mengajarkan bahwa peristiwa pertolongan Tuhan ini harus benar-benar diperhatikan dan benar-benar harus disampaikan kepada keturunan Israel secara turun-temurun dan selama-lamanya. Nah, ini menjadi peristiwa penting. Jadi perintah Tuhan untuk membuat tanda ini bukan hanya satu hal yang sepele, tetapi benar-benar harus diperhatikan oleh bangsa Israel saat itu. Dan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukti lain bahwa Tuhan membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan itu, di sini saya menemukan di ayat 19. Nah, 19 itu disampaikan pada tanggal 10 bulan pertama. Nah, saya penasaran juga kenapa tanggal ini dicatat begitu. Kenapa tidak selesai ya bangsa Israel menyeberang saja. Tetapi yang saya dapatkan di sini pada tanggal 10 bulan pertama itu tanggal yang mirip, tanggal yang sama ya, yang tepat bertepatan dengan hari ketika bangsa Israel harus memilih domba Paskah, itu di Keluaran 12. Di sini juga peristiwa yang persis ketika Tuhan mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Teberau. Ketika Musa membawa Israel keluar dari tanah Mesir itu. Nah, ini satu peristiwa yang persis yang Tuhan gunakan. Nah, kedekatan peristiwa ini dengan Paskah, dengan persiapan domba Paskah itu semakin menghubungkan bahwa keajaiban yang Tuhan buat ini adalah satu mujizat di mana Tuhan membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, ini menjadi menarik untuk kita cermati, Bapak Ibu Saudara. Dan juga satu hal lagi, kenapa sih harus dicatat itu? Nah, di sini juga yang saya temukan bahwa ini menjadi suatu peristiwa historis, begitu Bapak. Jadi tidak bisa dibantah lagi bahwa Tuhan membawa bangsa Israel menyeberangi menyeberangi sungai Yordan itu adalah suatu peristiwa historis yang tanggalnya jelas dicatat, begitu. Jadi tidak ada bantahan lagi bahwa itu adalah peristiwa alami dan itu karangan saja tidak bisa, karena secara historis tercatat di sini tanggalnya jelas ditekankan di sini.
Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di sini sebenarnya apa maksud Tuhan setelah melakukan hal-hal besar dengan kuat tangannya membawa bangsa Israel ini untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, kita bisa lihat di ayat 24, dikatakan supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka, umat Israel itu selalu takut kepada Tuhan Allah. Jelas sekali bahwa hal-hal yang Tuhan lakukan ini, peristiwa-peristiwa ajaib yang Tuhan lakukan adalah supaya setiap bangsa Israel selalu mengingat. Tanda peringatan ini menekankan supaya semua bangsa Israel secara turun-temurun selalu ingat bahwa Tuhanlah yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, masuk ke Kanaan, dan karena kuat tangan Tuhan saja yang membuat mereka berhasil. Nah, untuk itu Tuhan juga menyampaikan di sini supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah, hidup takut kepada Allah Israel itu, dan selalu membaktikan diri kepada Allah Israel. Nah, amanat teks yang bisa kita ambil, yang bisa saya ambil di sini, kuasa Tuhan yang telah membawa Israel menyeberangi sungai Yordan, supaya mereka selalu ingat dan hidup takut akan Tuhan selamanya. Dan aplikasinya untuk saya adalah, apakah saya selalu mengingat kuasa pertolongan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan? Itu menjadi pertanyaan saya dan saudara. Dan apakah saya juga menyaksikan kuasa pertolongan Tuhan dalam hidup saya kepada anak-anak, supaya mereka hidup takut akan Tuhan? Ini menjadi poin penting. Terima kasih, itu yang bisa saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Mas Ayub yang sudah men-sharingkan firman Tuhan. Biarlah kita pagi hari ini terus meyakini bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di saat kita taat kepada Dia. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diamkan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya.
ajaib, Engkau mulia, Allah yang hidup dan besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita tetap beriman, mari kita tetap setia kepada Tuhan, meyakini setiap janji Tuhan, karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang besar, ajaib, yang berkuasa atas segalanya. Kita terus mau mengalami kuasa Tuhan dimanapun kita berada. Kita boleh mengalami Tuhan, mengalami kuasanya, dan kita terus bersandar di dalam kuat kuasa Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sudah Tuhan menyeberangkan bangsa Israel Tuhan menuju tanah Kanaan. Engkau Allah yang besar yang sudah mendemonstrasikan kuasa-Mu Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami boleh diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya, kuat kuasa-Mu Tuhan menyertai kami, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kepada kami Tuhan kemenangan demi kemenangan. Kami terus memandang kepada Engkau. Engkau tidak pernah mempermalukan kami yang berharap kepada Engkau. Engkau akan pulihkan, Engkau akan nyatakan lebih lagi kuasa-Mu dalam semua aspek hidup kami, supaya orang melihat bahwa pengharapan kami di dalam Yesus tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur.